Shalom Jemaat GKI Klase Solo yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Hari ini bersama saya Pendeta Lukas Aditya Ariantos Dermadi, kita akan merenungkan Sabda Tuhan melalui kitab Kolose pasal yang pertama ayat 21 sampai 23. Sebelum kita membaca dan merenungkan Sabda Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur buat segala kemurahan Tuhan yang terus dilimpahkan dalam kehidupan kami hari demi hari. Juga firman-Mu Tuhan sebagai berkat yang kiranya boleh menuntun kehidupan kami. Roh Kudus yang mampukan kami untuk mengerti firman-Mu dan juga melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, ke dalam tangan pengasihan-Mu kami berdoa dan kami menyerahkan hidup kami. Amin. Bacaan dari kitab Kolose pasal 1 ayat 21 sampai 23. Firman Tuhan berbunyi demikian. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang boleh merenungkan dan melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Setiap orang Kristen, jika ditanya apakah Anda percaya dan beriman pada Tuhan Yesus, tentu semua akan menjawab, ya, saya mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi pada kenyataannya, tidak semua orang Kristen itu bersungguh-sungguh dalam menghidupi imannya. Sehingga tidak sedikit yang ketika menghadapi pergumulan yang berat dan begitu sulitnya, kemudian imannya menjadi goyah. Perhatikan, ada orang-orang beriman yang hatinya tergoda oleh kekuasaan dan jabatan. Bahkan terkadang tanpa ragu-ragu menggunakan kekuasaan dan jabatannya untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya dengan melakukan berbagai macam kejahatan. Ada juga yang karena mengalami sakit, seorang beriman tergoncang imannya sehingga undur dan menarik diri dari persekutuan dan pelayanan dan bahkan mulai percaya pada berbagai macam tahayul. Tidak sedikit juga orang yang mengandalkan harta kekayaannya untuk melakukan dan mendapatkan segala sesuatu yang diinginkannya, sekalipun hal itu membawanya jatuh dalam berbagai macam dosa. Ini menunjukkan bahwa kehidupan beriman tidak boleh berhenti hanya pada percaya saja, tetapi perlu menghidupi iman itu. Dengan apa? Dengan yang pertama yaitu ketekunan. Bertekun berarti dengan sungguh-sungguh mencari, mendalami firman Tuhan dan mengamalkan firman itu dalam kehidupan sehari-hari. Seperti ketekunan seorang pelajar berarti ia akan tetap belajar sekalipun besoknya tidak ada ujian. Ia akan membaca buku yang terkait dengan studinya untuk mengembangkan pengetahuannya dan kemampuannya. Dan demikian juga halnya dalam kehidupan iman diperlukan ketekunan. Sehingga ketika ujian itu datang, pelajar itu siap menghadapi dan menuntaskan tugasnya. Bertekunlah dalam iman, berarti terus belajar dari firman Tuhan untuk pertumbuhan imannya. Belajar melalui membaca Alkitab atau dengan melibatkan diri dalam berbagai macam pelayanan, baik di dalam maupun di luar gereja. Tekun. Yang kedua yaitu keteguhan. Berarti kekuatan untuk bertahan dan tetap pada pendirian. Berpegang pada yang Dia dan yang kita imani, yaitu Tuhan Yesus. Sebab manusia memang mudah hatinya bergeser ketika menghadapi kesusahan maupun kesenangan. Kesesatan hati itu seringkali tidak disadari bahkan oleh diri kita sendiri. Karena itu setiap orang harus terus memeriksa dirinya sendiri. Memeriksa dirinya sendiri agar imannya tidak bergeser pada hal lain yang dijumpai di tengah-tengah kehidupannya. Jika kita tidak bertekun dalam iman dan tidak meneguhkan diri dalam Kristus terus-menerus, itu sama saja dengan membiarkan diri sengaja jatuh dalam berbagai macam pencobaan dan dosa. Dan hal ini sama dengan menghinakan pengorbanan Kristus yang memberikan seluruh hidupnya untuk menyucikan dan menguduskan kehidupan kita umatnya. Sebagai umat Tuhan yang dikuduskan,
Baiklah kita terus bertekun dalam iman, tetap teguh dalam segala keadaan untuk memandang dan meneladan pada Tuhan Yesus Kristus saja. Amin. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh diingatkan bahwa ketika kami menyatakan iman kami kepada Tuhan Yesus, hendaknya setiap kami bertekun dan tetap teguh di dalam berpegang pada Tuhan Yesus. Mampukan kami ya Tuhan untuk tidak terpengaruh oleh berbagai macam godaan-godaan dunia, tetapi mampukan kami untuk terus memandang pada Kristus dan meneladan dalam setiap kata, pikiran, dan perbuatan-perbuatannya. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan seluruh hidup kami dalam tangan pengasihan-Mu. Bentuklah kami, pakailah kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.